Halo Komers, perkenalkan gue Adela Melinda dari Ilmu Komunikasi 2018 yang akan menjadi moderator di acara Belajar Bersama Sagara. Gimana nih kabar kalian selama kita menjalani PJJ? Menurut kalian, lebih asik PJJ atau tatap muka? Kalau gue sih lebih suka tatap muka, soalnya yang pasti bisa ketemu dan interaksi sama teman-teman, gak cuma di depan laptop aja. Nah, dengan adanya pandemi kayak gini, pasti kalian takut kan buat ngejalanin aktivitas di luar rumah? Sama sih, gue juga takut. Tapi tetap kita nggak boleh terlalu panik ya, Commerce. Ngomong-ngomong, selain pandemi COVID-19 ini, kalian tahu nggak hal-hal yang paling ditakutin orang-orang tuh apa? Mungkin teman-teman bakal langsung mengira adalah kematian. Tapi bukan cuma itu loh. Menurut penelitian, ternyata hal yang paling ditakutin oleh orang-orang adalah public speaking. Berhubung kita ini kuliah di program studi ilmu komunikasi, kita pasti tahu bahwa penting untuk mengetahui tentang public speaking. Beruntungnya, di kampus kita ada UKM MC atau Master of Ceremony, di mana pastinya mereka sering banget ngelakuin public speaking. Maka dari itu, di acara belajar bersama Sagara kali ini, kita mengundang teman-teman dari UKM MC untuk membantu kita mencari tahu hal-hal mengenai public speaking. Di sini ada Alvaro dari Ilmu Komunikasi 2017 nih. Halo Alvaro, apa kabar? Halo Del, halo teman-teman semua, kabar gue baik. Nah, dan juga Alvaro nggak sendirian, tapi ada Rofi dari Ilmu Komunikasi 2018. Hai Rof, apa kabar? Hai Del, apa kabar juga? Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillah baik kok kabar gue. Iya, kabar gue juga baik. Dan juga, mau kasih tahu aja nih Commerce, Alvaro dan Rofi ini bagian dari UKM MC. Nah, selamat datang Alvaro dan Rofi di acara Belajar Bersama Sagara. Sebelumnya, terima kasih ya atas kesediaan waktunya. Gimana PJJ kalian? Kalau gue pribadi PJJ gue lancar, cuman ya seperti itu Del, apa pasti ada plus minusnya kan dari PJJ. Tentang keefektifan komunikasi yang dilaksanakan ya pasti ada aja lah pasti. Gak tahu deh gimana kalau Alvaro, gimana kalau Ro? Kalau gue pastinya sama lah sama lu, kan kita sama-sama mahasiswa komunikasi. Cuman ya mungkin soal tugas nih, tugas nggak lancar kayaknya ya. Betul sih, pasti ada plus minusnya juga ya dari PJJ ini. Dan juga kalau tugas, kayaknya teman-teman commerce juga pasti ngerasain sih. Nah, berhubung kalian dari UKM MC, pasti udah terbiasa banget dong sama yang namanya public speaking ini. Jadi kita langsung ngobrol aja yuk tentang public speaking. Boleh, boleh. Ayo kita bahas. Boleh, Oke, ayo bahas. pertanyaan pertama adalah, public speaking itu apa sih? Oke, coba gue yang jawab dulu ya. Jadi public speaking itu kita pecah dulu. Public itu umum dan speaking itu berbicara. Jadi kalau misalnya public speaking itu apa? Public speaking itu artinya kita berbicara di depan umum. Nah, mungkin pengertian secara umumnya itu adalah public speaking itu bentuk komunikasi kepada sekelompok orang di depan umum. Menurut Rofi gimana, Hmm, Rof? Iya, mungkin kalau gue pribadi yang nggak jauh beda sama apa yang dia sampaikan sama Alvaro tadi. Public speaking ya emang seperti itu. Kita bagaimana berkomunikasi depan orang banyak. Tapi mungkin di sini ada jenis-jenisnya lagi mungkin terbagi. Entah itu ada orasi, entah itu ada ya hal-hal yang berkaitan bagaimana kita berbicara di depan umum. Gitu sih mungkin. jadi public speaking tuh luas banget ya, dan pastinya berhubungan sama ilmu komunikasi, di mana itu prok di kita. Nah, mau nanya lagi deh, apa sih modal dasar dari seorang public speaker? Oke, mungkin gue yang jawab pertama. Apa modal dasar seorang public speaker? Kalau menurut gue pribadi, modal dasar itu ya mau sih, mau dan percaya diri. Ketika kita udah mau, ketika kita udah percaya diri, kita akan mudah ngelewatin semuanya. Kita bakal bisa ngelancarin gimana modal kita untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Karena banyak banget orang itu mereka males untuk menjadi seorang speaker adalah karena mereka nggak percaya diri sama diri mereka sendiri. Mereka Hmm, nggak mau untuk maju, untuk perform, nggak berani karena mereka nggak percaya diri. Jadi kuncinya itu ya mau dan percaya diri. Itu sih menurut gue modal utamanya. Kalau menurut lu gimana, Ro? Oke, kalau menurut gue nih, sesudah kita percaya diri, kita juga harus tahu gimana cara kita tahu, kita belajar. Nah, apa aja yang harus kita cari tahu itu ada dua. Yang pertama kita harus cari tahu acaranya tuh kayak gimana dan juga di situ materinya seperti apa, terus pembicaraan nanti siapa, tamu yang terhormat siapa dan juga kita harus tahu keseluruhan acaranya dari awal sampai akhir. Begitu juga kita juga harus tahu
tentang audiensnya juga. Audiensnya itu siapa aja sih? Audiensnya itu kayak gimana? Mereka sifatnya seperti apa? Kemudian dari golongan apa, juga dari kalangan mana dan juga dari golongan mana itu juga kita harus tahu. Misalnya audiensnya anak muda. Nah, di situ kita tahu anak muda biasanya mereka pengennya seperti apa, sifatnya seperti apa. Kita harus mempelajari semuanya itu. Kira-kira dari kita sih itu, Del. Jadi harus mau dan juga harus tahu banyak hal ya yang berkaitan dengan kegiatan pada hari itu. Nah, selanjutnya nih, apa aja sih teknik-teknik dalam public speaking? Oke, kalau teknik-teknik dalam public speaking itu pastinya kita harus tahu ya, ekspresi yang akan kita gunakan itu nanti seperti apa dalam acara hari H. Dan juga kita kenal body language yang akan kita bawakan nanti seperti apa, juga gaya bicara kita. Dan dari ketiga hal itu juga bergantung dari acaranya itu seperti apa. Misalnya ada yang non formal, ada yang semi formal, ada yang acaranya formal. Nah, di situ kita harus tahu dulu nih acaranya itu seperti apa, baru kita bisa menentukan teknik-teknik yang akan kita gunakan. Mungkin dari Rofi ada teknik tambahan. Mungkin kalau masalah teknik, yaitu baik lagi ke jenis acara yang kita bawakan ya, Del. Dan untuk mungkin teknik-teknik, karena setiap jenis acara itu mempunyai tekniknya masing-masing. Cuman kalau yang paling umum, teknik paling umum ya itu percaya pada kemampuan diri sendiri. Lalu mungkin kalian bisa memperhatikan volume dan intonasi suara ketika kalian berbicara. Bagaimana kejelasan suara kita bisa sampai di kuping audiens. Dan persiapkan semuanya lah, persiapkan segala persiapan lah untuk tampil gitu sih paling. Begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ya, berhubung kalian juga pasti udah banyak pengalaman dong dalam melakukan public speaking nih. Kendala atau kesulitan apa sih yang bakal atau biasanya terjadi saat kita melakukan public speaking? Untuk kendala pasti ada, kesulitan pasti ada. Yang paling umum itu, yang paling sering setiap gua istilahnya ingin melakukan public speaking, yang paling sering itu namanya pasti nervous, deg-degan. Ini pasti ada. Mau kita sesering apapun, pasti kita ngerasain deg-degan. Mau sekecil apapun itu pasti ada. Nah, itu salah satu kendala internal dari diri sendiri. Dan ada juga kendala eksternal dari luar diri kita sendiri. Misalkan dari persiapan acaranya yang berkaitan sama panitia, itu kadang ada aja. Misal gue pernah nih, gue nge-MC waktu itu. Gue nge-MC tiba-tiba mic yang gue pegang itu mati, gak ada suaranya. Itu bagaimana pinter-pinternya kita ngontrol audiens supaya tetap tenang dan suara kita bisa tetap nyampe. Nah, ada aja pasti kayak gitu. Kalau Alvaro gimana, Ro? Kendala menurut lo? Kalau menurut gue sih kendalanya itu biasanya suka ada si pemecah konsentrasi. Nah, pemecah konsentrasi ini adalah gabungan dari eksternal dan juga internal. Apa itu pemecah konsentrasi? Misalnya kalau dari eksternal itu ada orang yang tiba-tiba nyeletuk, atau misalnya ada orang yang jalan-jalan, itu kan memecah konsentrasi kita juga tuh. Kita jadi dari internal kita jadi nggak fokus, kita nggak konsentrasi. Karena kita nggak fokus dan juga nggak konsentrasi, kita jadinya buyar pikiran kita. Nah, di situ kita jadi bingung, kita mau ngomong apa, dan di situ muncullah kita bisa ngomong jadi belibet, entah kita ngomongnya kita ngeblank. Seperti itu sih kira dari kita sih. Oh, begitu ya. Lumayan banyak ya kendalanya ya. Tapi dalam mengatasi kendala itu pasti ada caranya dong. Kalau misalnya dari kalian berdua sendiri, caranya gimana sih ngatasin kendala-kendala atau kesulitan tadi itu? Oke, misalnya kita ambil contoh tadi seperti Rofi bilang tadi ya, kita tiba-tiba deg-degan. Nah, kalau misalnya kita deg-degan itu, kita ngatasinnya gimana? Mungkin kalau misalnya gue sendiri ya, kita coba atur nafas kita biar kita tuh jadi lebih tenang gitu. Jadi kita relax, suara kita relax, badan kita juga relax mungkin. Jadi itu dengan seperti itu, audiens tuh melihat kita, wah ini orangnya profesional gitu. Padahal nyatanya sebenarnya kita deg-degan gitu. Kita juga ada rasa takut gitu kan. Terus mungkin misalnya nih, acaranya ternyata nggak sesuai sama ekspektasi kita. Acaranya mungkin ada yang nggak lancar, atau ada yang pematerinya nggak datang, atau mungkin nggak sesuai lah gitu kan. Nah, di situ kita juga harus pakai prinsip kita adalah MC profesional. Jadi
biarpun acaranya ada banyak yang kurang, tapi kita sebagai seorang public speaker, kita dituntut profesionalitasnya. Di situ kita harus tetap memimpin jalannya acara dengan profesional dan semaksimal mungkin. Mungkin caranya supaya kita bisa memimpin jalan tetap sesuai profesional itu, kita dengan mengatur mindset sih. Jadi pikiran kita tuh kita pengaruhi, nggak, lu harus jago, lu harus bisa ini, lu jangan terpengaruhi sama yang lain, seperti itu. Mungkin dari Rofi gimana, Rof? Nggak ada tambahan gimana, Rof? Bener sih yang diomongin Alvaro, semuanya benar. Bagaimana kita mengatasi kendala-kendala itu pasti ada. Dan gue pribadi ya, gue kalau mau nge-MC itu pasti ada ritual yang harus gue jalanin. Gimana tuh? Entah apapun yang lo lakuin, semoga lo pernah dengar gak sih kayak orang-orang yang mau tampil pasti mereka punya ritual sendiri di belakang panggung. Iya, gimana tuh kalau lo sendiri? Gue pribadi, gue itu suka joget-joget dulu deh sebelum tampil tuh gue suka joget-joget dulu. Gimana gue harus ngebuat diri gue percaya diri supaya gue bisa tampil. Nah, jadi mungkin kalian bisa menciptakan ritual itu sendiri dalam kehidupan kalian, dan bagaimana caranya kalian tuh harus ngebuat diri kalian tuh kalau kalian tuh harus percaya, kalian harus bisa. Karena kalau acaranya udah mulai, kalian nggak bisa mundur. The show must be go on. Ya kan? Kalian nggak bisa mundur lagi. Dan kalian udah dipercaya buat ngelaksanain itu. Oke, dan joget-joget itu berhasil ya, Vi? Ya, gimana? Joget-joget itu berhasil ya, Vi ya? Berhasil. Alhamdulillah berhasil sejauh ini sih, Del. Nah, gimana tadi Alvaro ada tambahan? Iya. Kalau gue sih ada tambahan nih, sama kayak Rofi bilang tadi soal ritual. Dan ini yang menurut gue sih penting juga ya. Jadi ritual sebelum ritual ini adalah kita berdoa dulu. Itu yang paling penting sih. Asal kita nggak bahas doa. Iya betul. Oke, betul sih. Intinya sebelum kita punya ritual sendiri, berdoa dulu ya. Nah, iya, berarti semua kendala, mau itu internal dan eksternal, pasti ada caranya untuk mengatasi itu ya, Rof dan Alvaro. Iya, betul sekali. Betul. Oke, nah itu dia beberapa hal dasar mengenai public speaking yang perlu Commerce ketahui dari Alvaro dan Rofi, di mana mereka adalah dua orang yang cukup berpengalaman di bidang public speaking. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Alvaro dan Rofi udah mau berbagi informasi sama teman-teman komunikasi. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin Alvaro dan Rofi ada statement penutup untuk teman-teman komunikasi mengenai tips and trick untuk melakukan public speaking itu sendiri. Mungkin Alvaro ada pesan, Ro? Kalau misalnya dari gue sih pesan buat teman-teman semua, mungkin ada yang baru pertama kali mau mencoba terjun di bidang public speaking, buat teman-teman tetap coba menjadi diri sendiri, jangan jadi diri orang lain gitu, tetap jadi diri sendiri dengan cara brandingnya masing-masing, dan juga yang pastinya bangun percaya diri, karena percaya diri itu benar-benar dasar banget. Percaya diri dan niat itu adalah dasar. Dimana kalau misalnya kita belum bisa percaya diri, kita nggak bakal bisa lanjut lagi dengan kita tahu materinya, kita tahu pembicaranya. Karena kita kalau misalnya nggak percaya diri, kita pasti nggak bakal naik ke atas panggung. Secara logika sih seperti itu. Mungkin Rofi gimana, Rof? Selain percaya diri, mungkin ada satu lagi yang mungkin terkadang orang masuk ke dunia public speaking itu karena dia mau atau karena dia terpaksa, karena pekerjaan dia. Karena orang-orang pinter itu, mereka harus bisa menyampaikan pikiran mereka. Mereka harus bisa menyampaikan pesan apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi mereka terpaksa harus tampil dan menyampaikan. Jadi kalian itu mungkin bisa karena ada paksaan sedikit. Karena public speaking itu sangat bermanfaat, teman-teman. Bukan cuma kalian bisa jadi MC atau nggak bisa jadi apa. Karena kita luas. Public speaking itu luas. Dari public speaking kalian bisa menjadi apapun. Kalian bisa menghasilkan apapun juga mungkin. Gitu sih. Jadi ya semangat. Oke. Nah, itu dia teman-teman statement penutup, di mana artinya acara Belajar Bersama Sagara ini juga harus ditutup. Sampai berjumpa di Belajar Bersama Sagara selanjutnya. Jangan lupa Commerce untuk tetap di rumah aja dan stay safe.